Untuk soal yang ketiga, PT Kofido membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasinya sebesar 2 miliar, yang terdiri atas beberapa sumber dana. Berikut ini jumlah dari masing-masing sumber pendanaan tersebut. Hutang obligasi, jumlah pendanaan sebesar Rp500.000 dengan nilai nominalnya Rp500.000 per lembar. Bunga yang ditawarkan sebesar 20% per tahun dan jangka waktu obligasinya 5 tahun. Harga jual obligasinya Rp462.500 per lembar dan tingkat pajaknya 30%. Saham biasa, jumlah pendanaan dari modal saham biasa sebesar 1,5 miliar. Harga jual sahamnya 22.500 dengan dividen sebesar 3.125 setiap lembar dengan pertumbuhan 5%. Dari informasi di atas, hitunglah yang A, biaya modal secara individual, yang B, biaya modal keseluruhan atau weighted average cost of capital. Untuk soal yang ketiga ini menggunakan materi dari biaya modal atau cost of capital. Diketahui modalnya 2 miliar, kemudian jumlah pendanaan dalam obligasinya yaitu 500 juta, nilai nominalnya Rp500.000, bunganya 20%, kemudian jangka waktu obligasinya 5 tahun, harga jualnya Rp462.500 per lembar, dan tingkat pajak atau taksnya itu 30%. Kemudian pendanaan dari modal saham biasanya yaitu 1,5 miliar, harga jual sahamnya 22.500, dividennya 3.125, kemudian pertumbuhannya 5%. Untuk yang A, biaya modal secara individual, kita menggunakan cara YTM atau Yield to Maturity dengan rumusan C ditambah F dikurangi P per N dibagi dengan P ditambah F dibagi 2. C itu adalah bunga tahunan, F-nya itu harga nominal obligasi, P-nya itu harga pasar, N-nya itu umur obligasi. Jadi tinggal dimasukkan aja. C-nya yaitu bunga tahunan yang 20%. Kemudian untuk bunganya ini kita kalikan dengan nilai nominal. Jadi 20% dikali dengan 500.000, kemudian ditambah F-nya yaitu nilai obligasinya 500.000 dikurangi dengan P-nya yaitu harga pasar atau harga jualnya yaitu 462.500 dibagi dengan 5 atau jangka waktu obligasinya per 462.500 yaitu dari P-nya ditambah dengan F-nya 500.000 dibagi 2, kemudian menghasilkan 0,22 atau 22%. Jadi after tax cost of debt-nya yaitu 22% dikalikan dengan 1 dikurangi dengan 30% merupakan taksnya atau pajaknya. Jadi hasilnya 0,154 atau 15,4%. Untuk yang B, biaya modal keseluruhan atau weighted average cost of capital yang biasa disingkat WACC menggunakan rumus yang biaya saham preferen, KP sama dengan DP per PN. DP-nya itu dividen per lembar saham preferen, PN-nya harga neto dari penjualan selembar saham preferen baru. Jadi nanti KP sama dengan 3.125 yaitu dividennya. Kemudian 22.500-nya itu harga jual sahamnya. Untuk di sini kita tambahkan dengan pertumbuhan karena ada pertumbuhannya sebesar 5%. Hasilnya adalah 0,18889 atau 18,889%. Kemudian WACC-nya obligasi 500 juta rupiah, saham preferensinya 1,5 miliar. Hasilnya kan 2 miliar. Sama seperti modalnya 2 miliar. Nah, untuk persenan ini
itu didapat dari untuk yang obligasi 500 juta dibagi dengan 2 miliar, hasilnya itu 0,25 jika dipersenkan menjadi 25%. Kemudian saham preference-nya itu 1,5 miliar dibagi dengan 2 miliar, hasilnya 0,75 dan diperseninnya menjadi 75%. Hasilnya bakal 100%. Kemudian dengan menggunakan jumlah modal untuk penetapan weight-nya, di sini ada tabel komponen modalnya. Itu ada obligasi dan saham preferen atau saham biasa. Jumlah modalnya 500 juta untuk obligasi dan 1,5 miliar untuk saham preferen atau saham biasa. Nah, biaya masing-masingnya 15,4% ini didapat dari yang after tax cost of debt-nya tadi 15,4%. Kemudian yang 18,889% itu hasil dari yang perhitungan KP sama dengan DP per PN. Untuk jumlah biaya komponennya, untuk obligasi 500 juta dikalikan dengan 15,4%, hasilnya yaitu 77 juta. Kemudian untuk saham preferennya 1,5 miliar dikalikan dengan 18,889%, hasilnya 283.335.000. Nya dijumlahkan menjadi 361.520.000. Jadi WACC-nya atau Weighted Average Cost of Capital-nya sama dengan hasil jumlah biaya komponen yang 361.520.000 dimasukkan dibagi dengan 2 miliar yaitu modalnya dikalikan 100%, hasilnya 0,18076 atau 18,076%.